Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku, yang mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, Dia selalu menghiburku, Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menderu. Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku, yang mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menderu. Tuhan Yesus setia, waktu badai mengamuk dan gelombang menderu. Tuhan Yesus setia, waktu badai mengamuk dan gelombang menderu. Tuhan Yesus setia. Salam sejahtera bagi sahabat-sahabat Ternak Domba yang dikasihi Tuhan Yesus. Jumpa kembali dengan saya dalam channel ini, channel yang membantu kita merenungkan kebenaran firman Tuhan secara lebih mendalam lagi. Dalam video kali ini kita akan menyambung pembahasan video minggu yang lalu, dan inilah video tulisan jari Yesus di atas tanah bagian yang kedua. Dalam pujian barusan yang kita dengar, dikatakan Tuhan Yesus setia. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Betul sekali sahabatku, Yesus memang mengerti bahasa tetesan air mata kita. Dan bukan hanya itu, Tuhan Yesus juga mengerti bahasa kalbu atau bahasa hati kita. Ada beberapa perasaan yang begitu dalam, sehingga mulut kita pun bahkan tidak kuasa untuk mengucapkannya. Itulah bahasa kalbu seorang perempuan yang tertangkap basah berbuat zina. Hatinya dipenuhi penyesalan karena sadar bahwa hukuman yang setimpal untuk pelanggaran dan dosanya adalah dilempari dengan batu sampai mati. Ketika kasus perzinahannya sampai ke orang Farisi, mereka menyeret perempuan berzina itu dan menggunakannya untuk agenda yang lebih besar, yaitu untuk menjebak Yesus. Sebenarnya orang Farisi ini tidak peduli dengan persoalan perzinahan itu. Kenapa? Karena saat itu Israel ada dalam masa pemerintahan Romawi, dan masalah seperti pencurian, perzinahan, dan sebagainya sudah berlaku hukum Romawi.
Semestinya mereka tinggal membawa perempuan berzina ini ke aparat penegak hukum Romawi. Masalahnya selesai. Tapi ya lagi-lagi dasarnya memang ingin menjebak. Yang paling penting bagi mereka adalah mencari kesalahan Yesus di depan orang banyak menggunakan Taurat. Dan seandainya Tuhan Yesus setuju, mereka akan tetap melakukan eksekusi dengan merajam perempuan ini. Sahabatku, akibat intimidasi mereka selama menyeret perempuan itu ke tengah orang banyak dan ke hadapan Yesus, ia sangat stres, ketakutan dan menyesali perbuatannya di dalam hatinya. Jika saja Yesus menjawab setuju, maka perempuan itu akan mati dirajam, dan yang bertanggung jawab atas kematiannya pasti adalah Yesus, karena ia menjadi rabi yang menyetujui hukum rajam itu. Yesus akan kemungkinan ditangkap dan diinterogasi penegak hukum Romawi karena ia rabi yang menyetujui main hakim sendiri, sementara yang melemparinya bebas. Jadi konsekuensi menyetujui hukum rajam itu ada dua. Yang pertama, perempuan itu mati dan kehilangan kasih karunia serta kesempatan untuk bertobat. Dan yang kedua, Yesus akan dimintai pertanggungjawaban oleh penegak hukum Romawi pada saat itu. Sahabatku, penting bagi kita untuk mengetahui apa isi hukum Taurat yang digunakan orang Farisi untuk menjebak Yesus. Karena mengetahui secara utuh isi atau bunyi dari hukum itu, berarti kita sudah setengah jalan menemukan kunci dalam mengungkapkan apa sebenarnya tulisan Yesus di atas tanah. Mari kita membuka Ulangan ke-22 ayat 21 sampai 22. Kita akan bacanya sebagaimana orang Farisi menggunakan ayat ini. Ayat ini secara utuh berbunyi demikian. Maka haruslah si gadis dibawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya, dan orang-orang sekotanya haruslah melempari dia dengan batu, sehingga mati. Sebab dia telah menodai orang Israel dengan bersundal di rumah ayahnya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Apabila seorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh mati. Laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu, dan perempuan itu juga. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Dua ayat ini adalah sepenggal peraturan atau hukum mengenai perzinahan dalam Taurat. Ayat 21 untuk perempuan yang belum menikah dan masih di bawah pengawasan orang tuanya, sedangkan ayat 22 untuk perempuan yang bersuami atau sudah menikah. Perhatikan kalimat yang selalu muncul di kedua ayat tersebut. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat di tengah-tengahmu dan di antara orang Israel. Jika Anda penasaran kalimat ini muncul di mana saja, saya akan menunjukkan beberapa untuk saudara. Dan ternyata, tujuan hukum rajam atau hukum mati ini adalah sebenarnya untuk menghapuskan yang jahat dari tengah Israel. Uniknya sahabatku, kalimat ini selalu menyertai pernyataan-pernyataan hukuman mati, seolah untuk mengingatkan kalau jahat, maka akan dihapuskan dari orang Israel. Inilah yang ditulis Yesus di atas tanah. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat di tengah-tengahmu. Pertanyaan selanjutnya, siapakah yang tidak pernah berbuat jahat atau berbuat dosa? Tentu semua pernah berbuat dosa, termasuk mereka yang mendakwa dan yang menjadi saksi bagi perempuan yang berdosa dan berbuat zina ini. Itulah yang ditanyakan Yesus pada orang Farisi. Barang siapa yang tidak berbuat dosa, ia mendapat giliran pertama yang melempar batu ke perempuan itu. Berdasarkan hukum Taurat, yang pertama melemparkan batu haruslah saksi yang melihat pelanggaran tersebut. Itu artinya perkataan Yesus ditujukan bagi saksi yang menangkap basah perempuan itu. Setelah berkata seperti itu, ia melanjutkan menulis untuk yang kedua kalinya. Apa yang dilakukan Yesus adalah menggarisbawahi tulisan sebelumnya di tanah. Tulisan yang berbunyi, demikianlah harus kau hapuskan yang jahat di tengah-tengah orang Israel. Ia menghapusnya dan menulis ulang kalimat itu
lalu kemudian menghapus lagi dan menulis ulang kalimat itu berkali-kali. Sejenak mereka memperhatikan perilaku Yesus dan memperhatikan perkataan Yesus, lalu kemudian tertuduh di dalam hati mereka masing-masing. Sementara menulis satu demi satu, para pendakwa perempuan itu akhirnya meninggalkan Yesus. Tidak ada satupun di antara mereka yang mau menjadi saksi bagi perempuan itu. Dimulai dari yang tertua, karena yang tertua lebih sadar bahwa mereka bukan orang yang bersih dari dosa. Hingga akhirnya yang tinggal hanyalah Yesus dan perempuan itu. Sahabatku, Anda lihat sekarang Alkitab melihat betapa wanita ini menyesali perbuatannya. Apabila tidak menyesal, tidak mungkin ia tetap diam di tempat dan pasti ia akan ikut membubarkan diri bersama orang-orang yang menyeretnya. Alkitab mencatat, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Inilah bukti penyesalannya ketika ia tetap di tempatnya. Ia tak bergeming, meski hatinya hancur dan malu oleh orang banyak. Sampai kemudian Yesus bangkit berdiri dan menanyakan, "Kemana mereka semua? Tidakkah ada yang menghukum engkau, wahai perempuan?" Lalu perempuan ini menjawab dengan lirih, "Tidak ada, Tuhan." Yesus pun menjawab, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi, mulai sekarang." Anda tahu, sahabatku, sebenarnya orang yang paling layak untuk melemparkan batu pertama kali adalah Yesus, karena ia sempurna, benar, dan tak bercacat celah. Tapi inilah yang dilakukan Yesus. Ia justru mengampuni perempuan yang berzina itu, bukan menghakiminya. Sahabat, tulisan Yesus di atas tanah yang saya sampaikan barusan merupakan tafsiran. Sesuatu yang tidak tertulis di Alkitab tidak boleh ditambahkan. Firman Tuhan dalam Alkitab tidak boleh ditambah ataupun dikurangi. Yang saya utarakan sebenarnya menjadi salah satu dari sekian banyak tafsir dari apa yang menjadi tulisan Yesus di atas tanah. Tapi paling tidak, tafsiran ini lebih dekat berdasarkan kebiasaan Yesus menjawab pertanyaan menjebakan dari orang Farisi. Jadi kalau Anda mau yang sebenarnya, nanti ya, kita sama-sama tanya kepada yang nulis waktu kita bertemu muka dengan dia. Pelajaran yang kita catat kali ini adalah sebagai berikut, sahabatku. Yang pertama, Tuhan mengerti bahasa kalbumu. Bila engkau ada dalam badai pencobaan yang begitu besar, hingga tujuan hidupmu hampir terhilang, coba ceritakan semua persoalanmu itu di dalam doa, di dalam kalbumu, dan di dalam hatimu. Percayalah, Yesus mendengar dan ia bersegera menolongmu. Yang kedua, jangan mudah menjadi hakim. Terkadang sifat sesama kita yang paling buruk sekalipun tetap masih akan mendapatkan kesempatan untuk bertobat dari Tuhan. Kasihi sesama kita manusia. Jika ia berbuat pelanggaran, ampuni dan terimalah pribadinya. Ingat, Tuhan akan memperlakukan kita sama seperti kita memperlakukan sesama kita. Jika kita mengampuni dan mengasihi, kita pun akan diampuni dan dikasihi. Yang ketiga dan yang terakhir, jangan tunda untuk bertobat. Untuk kejahatan yang kita lakukan, sahabatku, jangan pergi seperti orang Farisi yang meninggalkan Yesus begitu saja. Mereka sadar bahwa mereka tidak bersih dari dosa, tapi mereka walk away begitu saja, atau pergi menjauh. Sahabatku, setiap kali Roh Kudus memanggil kita untuk bertobat karena melakukan kesalahan atau dosa, berjalanlah mendekat kepada Yesus. Akui dosa kita dan segera tinggalkan yang jahat. Sampai di sini pertemuan kita dalam video kali ini. Masih banyak firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama Roh Kudus, Sang Penolong kita. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan video ini.
Dan ingat, Tuhan Yesus mengasihimu. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah